Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rama Praditya, NPM 201202279. Saya akan mempresentasikan atau membacakan eh, analisis dari saya pada subtema analisis materi pembelajaran PKN di SD kelas 1 semester 2. Tema 8, buku tematik peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. Pada pembelajaran 1 ada 2 KD. KD 1.1 mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Dan KD 1.2 menceritakan simbol-simbol sila Pancasila pada lambang Garuda Sila Pancasila. Pada pembelajaran 2 ada 3 kompetensi dasar. Yang KD 1.1 mensyukuri ditetapkannya bintang, rantai, pohon, beringin, kepala banteng, dan padi kapas sebagai gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. KD 2.1 bersikap santun, rukun, mandiri, dan percaya diri sesuai dengan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1 mengenal simbol-simbol sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Pembelajaran ketiga, KD 3.7 menentukan kosakata yang berkaitan dengan peristiwa siang dan malam melalui teks pendek atau eksplorasi lingkungan. KD 4.7 menyampaikan penjelasan dengan kosakata bahasa Indonesia dan dibantu dengan bahasa daerah mengenai peristiwa siang dan malam dalam teks tulis dan gambar. Pada pembelajaran keempat tidak terdapat kompetensi dasar tentang PKN. Pembelajaran kelima, KD 1.5 memahami berbagai pengenalan aktivitas air dan menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. KD 2.5 mempraktikkan berbagai pengenalan aktivitas air dan menjaga keselamatan diri atau orang lain dalam aktivitas air. Pada pembelajaran ke-6 tidak ada KD tentang PKN. Ringkasan uraian materi pada subtema 1 dengan membaca teks dan menyanyi lagu Matahari Terbenam, sifat dapat menunjukkan kosakata tentang peristiwa malam hari dengan tepat. Subtema 2, kemarau. Pada pembelajaran 1.3.8 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian akan pemberitahuan perintah petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. KD 4.8 mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis dengan benar. Pembelajaran kedua, KD 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. KD 4.9 mengurutkan benda atau kejadian keadaan berdasarkan panjang, berat, lama, waktu, dan suhu. Pembelajaran ketiga, KD 1.1 menghargai kebersamaan dan keberagaman sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan rumah dan sekolah. KD 1.2 menunjukkan perilaku patuh pada tata tertib dan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah, sekolah, dan masyarakat sekitar. KD 3.2 memahami aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pembelajaran keempat, KD 4.2 melakukan kegiatan sesuai aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pembelajaran kelima, KD 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. KD 4.9 mengurutkan benda atau kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu. Pembelajaran ke-6, KD 3.3 mengenal gerak anggota tubuh melalui tari. KD 4.3 merangkakkan gerak anggota tubuh melalui tari.
Ringkasan uraian materi pada subtema 2. Melalui teks percakapan siswa dapat menulis dan mengungkapkan ungkapan kalimat pujian secara lisan atau tulisan. Subtema 3. Pembelajaran 1. KD 3.8 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain, dan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. KD 4.2 mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulis. Pembelajaran kedua. KD 3.9 membanding panjang, berat, lamanya, waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi konkret. KD 4.9 mengurutkan benda atau kejadian atau keadaan berdasarkan panjang, berat, lamanya, waktu, dan suhu. Pembelajaran 3. KD 1.2 menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. KD 2.2 melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pembelajaran keempat 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. KD 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada pembelajaran kelima tidak ada KD tentang KN. Pembelajaran keenam KD 3.1 mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. KD 4.1 membuat karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Ringkasan dan uraian materi pada subtema 3 dengan bertanya jawab menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dan dalam kehidupan sehari-hari. Subtema 4 bencana alam. Pembelajaran ke-1 KD 3.8 merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian terima kasih, minta tolong, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. KD 4.8 mempraktikkan ungkapan terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian terima kasih dengan menggunakan bahasa yang santun kepada orang lain secara lisan dan tulisan yang benar. Pada pembelajaran kedua tidak ada KD tentang PKN. Pembelajaran ketiga KD 1.2 menunjukkan sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. KD 2.2 melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada pembelajaran keempat tidak ada KD tentang PKN. Pembelajaran kelima KD 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. KD 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada pembelajaran ke-6 tidak ada KD tentang PKN. Ringkasan uraian materi pada subtema 4 dengan beraktivitas siswa dapat mempraktikkan cara menjaga keselamatan. Terima kasih.